Sorotan lainnya, Saudara, polisi dan Basarnas mencari mobil yang dikendarai Brigjen Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan. Sebelumnya, Polri bilang korban bersama mobilnya jatuh ke perairan Marunda, Jakarta. Polisi masih mendalami kasus penemuan jenazah Brigjen Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan di perairan Marunda, Jakarta Utara. Pernyataan kepolisian dari rekaman CCTV, korban mengendarai mobil menuju perairan Marunda seorang diri. Jenazah korban telah diperiksa tim forensik, sementara mobil korban hingga saat ini belum ditemukan. Polisi dari Polairut, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, TNI hingga Basarnas masih melakukan pencarian di perairan Marunda. Sampai dengan kemarin masih dilakukan proses pencarian atau upaya evakuasi terhadap kendaraan milik korban, ya, itu masih terus dilakukan. Gabungan dari Direktorat Polair, Polda Metro Jaya, dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian dari Polsek, rekan-rekan dari Basarnas, dari TNI AL, kemudian dari Pemprov DKI dan dari jajaran Kodim juga. Polisi masih menyelidiki kasus penemuan jenazah Brigjen Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan di perairan Marunda, Jakarta Utara. Selain pencarian mobil dan bukti-bukti lain, polisi juga telah melakukan pemeriksaan forensik terhadap jenazah korban. Polisi bilang tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Tidak ada luka, hasil pemeriksaan forensik sementara. Kamera, Pak. Hasil pemeriksaan forensik sementara tidak ada perlukaan. Nanti akan diupdate lagi. Kasusnya diambil alih oleh Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Oke. Dalam kasus ini, polisi menelusuri CCTV di sekitar dermaga Marunda. Berdasarkan penelusuran melalui CCTV oleh kepolisian, korban mengendarai mobil sedan masuk ke dermaga KCN Marunda pukul 00.35 waktu Indonesia bagian Barat. Mobil melaju hingga ke ujung dermaga sebelum akhirnya jatuh ke laut. Nelayan menemukan jenazah korban mengapung di perairan Marunda pada 10 Januari 2025. Saksi kemudian melaporkan penemuan jenazah seorang pria ke polisi yang sedang patroli. Sementara saksi lain yang menyaksikan proses evakuasi korban menjelaskan kondisi korban saat ditemukan dan mendengar soal mobil yang turut terjatuh ke laut. Pakaiannya? Pakaian kita nggak lihat pakaian, kata orang pakai sepatu, masih pakai sepatu. Laki-laki, Pak? Oh. Itu ada kendaraan juga, mobil yang kecebur gitu, Pak, infonya, Pak? Iya, katanya sini dalam, katanya tadi barusan. Itu tentara lagi katanya, tercemplung di dalam. Di dalam apa, Pak? Di laut, nyemplung ke laut. Hingga saat ini penyebab korban tenggelam di laut belum terungkap. Tim gabungan TNI Polri dan Basarnas masih mencari mobil korban yang turut jatuh ke laut. Tim Liputan, Kompas TV. Dan Saudara, saat ini sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang Wawan Purwanto, peneliti dan juga pengamat intelijen Indonesia yang juga rekan dari almarhum Brigjen Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan. Selamat petang Pak Wawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Wawan, boleh diceritakan bagaimana Anda mengenal sosok almarhum? Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Saya kenal sudah kurang lebih 20 tahun hingga sekarang, dan pada saat aktif juga kami sering berkolaborasi dan sering jumpa memang, kemudian sering dialog dan juga berbincang mengenai berbagai persoalan-persoalan krusial di Republik ini, terutama terkait mengenai masalah multi etnik dan juga hubungan luar negeri. Dan karena seringnya interaksi itu, meskipun beliau sudah pensiun pun kami sering juga bincang-bincang, mengundang beliau ataupun juga share mengenai berbagai perkembangan yang ada. Dan memang terakhir saya jumpa dengan beliau itu 2 tahun yang lalu lah, karena kami memperbincangkan mengenai persoalan krusial dengan topik tertentu. Dalam 1 minggu saya ketemu itu 3 kali ya, dan per sekali pertemuan bisa 2 jam itu kami bincang-bincang. Selebihnya saya by phone karena jarak, dan sehingga kalau ada persoalan kami by phone. Dan akhirnya kami mendengar ada musibah yang menimpa beliau di
Marunda ini tadinya saya masih ragu, tapi setelah saya melakukan cross check dengan sejumlah pihak, termasuk juga teman-teman beliau, dan ternyata benar, maka kami segera mengumumkan mengenai bergabung ya pada rekan-rekan yang lain. Dan kami memang hubungan sangat bagus karena beliau juga orangnya energik, orangnya juga pemikirannya masih bagus, brilian ya, hingga kami terus berkomunikasi. Demikian, Pak. Lalu informasi apa yang Bapak dapatkan ketika mengetahui ada musibah yang menimpa Brigjen Hendrawan ini, Pak Wawan? Ya, kami menanyakan mengenai bagaimana kronologis dan seterusnya, dan setelah kami cek sana sini dari kamera yang ada di CCTV, ternyata memang beliau sendirian berjalan dengan mobil itu di Marunda, dan ternyata mobilnya ini kecemplung ya, masuk ke laut. Dan tapi karena jasadnya mengambang, maka tampaknya beliau sudah bisa keluar dari mobil itu, meskipun dengan susah payah ya, dengan membuka pintunya itu. Namun ya karena usia juga sudah 75 tahun, barangkali nafas ini kan tidak sekuat dulu waktu muda ya, sehingga akhirnya kami dengar itu beliau wafat ya di situ. Dan tampak sekali tidak ada penganiayaan dari hasil forensik Polri, dan menunjukkan bahwa tidak ada penganiayaan, sehingga ini yang nanti juga akan menjadi. Tapi kalau Pak Wawan, tapi kalau dari sepengetahuan Anda, almarhum ini memang biasa menyetir kendaraan seorang diri ya Pak ya? Dan biasanya kegiatannya apa itu? Ya setelah pensiun memang beliau ya sering kan kita ajak dialog ya, di dalam diskusi-diskusi maupun juga dalam tim ahli, karena beliau punya keahlian khusus itu ya. Dan beliau memang hobinya nyupir sendiri. Sana sini di samping badannya masih bagus, masih fit. Jadi bergerak sana sini memang tidak bergantung kepada supir. Dan karena kebiasaan beliau juga olahraga ya, sehingga masih terjaga. Masih cukup energik ya? Kalau menurut saya sangat energik. Sangat energik ya, dan juga sangat masih aktif. Pak Wawan, kalau dari keseharian Anda cukup dekat dengan almarhum, biasanya untuk kasus-kasus ataupun penanganan seperti apa yang membutuhkan ilmu atau pengetahuan dari almarhum ini? Ya, beliau ahli di dalam masalah-masalah multi etnik, kemudian SARA dan juga hubungan luar negeri. Sehingga kalau misalnya ada masalah-masalah itu perlu pendalaman, memang kami mengundang beliau untuk bincang-bincang yang berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau selama bertugas dulu. Dan itu beliau ini kan kayak file hidup lah, mengalir gitu aja. Kalau sudah bicara itu menjadi data-data itu sudah ada di kepala. Oleh karenanya kami suka bincang-bincang masa itu, juga masalah hubungan luar negeri dengan sejumlah negara, entah itu menyangkut masalah fiskal ataupun masalah dumping atau hubungan lainnya yang sifatnya politis. Ini banyak masukan yang kiranya sangat memberikan informasi. Masih sering bertemu dengan teman-teman di BIN mungkin almarhum? Ya masih, kan kadang-kadang kalau sama kami sih terus ya, bertelepon itu terus. Kalau dengan teman-teman yang lain saya tanya-tanya juga masih juga sering kontak, dan bahkan juga secara berkala ngopi bareng gitu. Ya ada komunikasi sambil ngobrol-ngobrol santai di luar, karena memang hubungan kan terus terjalin begitu. Lalu seberapa besar ilmu dan juga pengetahuan dari almarhum ini yang mungkin masih digunakan baik untuk BIN ataupun untuk masyarakat luas, sepengetahuan Pak Wawan? Karena beliau dulu kan eselon 1 Mbak ya, memang ya banyak pengalamannya lah. Beliau sudah
berbagai penugasan kan banyak sekali, sehingga dari situlah kami banyak menerima masukan-masukan yang krusial, apalagi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak dibukukan, beliau kan bisa bercerita mengenai pengalaman lapangan selama ini. Dan makanya dari kawan-kawan juga sering senang karena mendapat ilmu yang di luar buku, di luar sumber-sumber yang terbuka lainnya, tapi berdasarkan pengalaman lapangan yang selama ini beliau geluti. Di situ ada nilai plus yang kami dapatkan. Lalu dari kerabat dan juga teman serta rekan dari almarhum, apa yang diharapkan saat ini dari penyelidikan yang masih dilakukan oleh tim dari Polri? Karena hingga saat ini mobil dari almarhum juga masih terus dicari. Ya, kami percaya pada Polri ya, penuh ya, kemudian juga dengan rekan-rekan dari Angkatan Laut, dari Basarnas yang selama ini bareng-bareng, dari Kodim, dari Polairut yang menurut saya luar biasa mencari ya. Kami salut dengan sinergi yang ada, dan kami nanti juga percaya penuh lah bagaimana uji forensik yang ada, dan juga dari bukti-bukti lapangan setelah nanti juga ditemukan mobilnya. Di situ nanti akan tampak gamblang. Dan kerja kerasnya saya ucapkan terima kasih dari teman-teman yang sangat peduli terhadap rekan saya ini, yang notabene beliau juga dulunya juga berjasa besar lah bagi Republik ini, dan beliau nasionalismenya juga tinggi, sehingga sekarang tampak dari teman-teman yang terjun semua untuk melakukan evakuasi, mudah-mudahan bisa memperoleh titik terang dan secepatnya bisa ketemu dari semua bukti yang ada. Demikian. Baik, terima kasih Pak Wawan Purwanto, peneliti dan juga pengamat intelijen Indonesia yang juga rekan dari Brigjen Purnawirawan TNI Hendrawan Ostefan. Selamat sore, terima kasih atas perspektif Anda.